Hai, Assalamualaikum kelas 2C. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Hari ini kita akan mempelajari tematik 1 tentang hidup rukun. Subtemanya masih subtema 1, pertemuan 3 dan 4. Pada pertemuan 3 kita akan mempelajari tentang anggota keluarga mengurutkan bilangan 100 sampai 200. Waktu kalian kelas 1, kalian mengurutkan bilangannya masih bilangan 1 sampai 100. Nah, di kelas 2 ini teman-teman akan mengurutkan bilangan 1 sampai 200, 200 sampai 300 ya. Nah, pada pertemuan atau pembelajaran keempat, teman-teman akan menuliskan banyak benda, lambang bilangan, dan nama bilangan. Sudah siap teman-teman? Nah, teman-teman kita lihat dulu ya. Di layar ini ada anggota keluargaku. Anggota keluarganya Yusuf. Ya, di sini aku Yusuf. Kemudian nama ayahku Abdul, nama ibuku Siti, nama kakakku Aisyah, nama adikku adik Maryam. Nah, keluarga Yusuf ada berapa laki-laki? Ya, benar. Ada 2 laki-laki. Ayah Abdul dan aku Yusuf. Perempuannya ada berapa ya, teman-teman? Betul sekali. Perempuannya ada 3. Ya. Nah, teman-teman, tugas teman-teman di halaman ini kalian membuat pohon keluarga kalian ya. Usari kenapa disebut pohon sih? Ya teman-teman, karena pohon ini seperti ini, ada batangnya, kemudian ada rantingnya, ya, ada cabangnya, batang, ada cabang, ada ranting-ranting. Nah, bisa jadi kita ada di mana? Ada di cabangnya, sedangkan ayah dan ibu kita bisa di batangnya. Kalau kita lihat dari keluarga kita sendiri, ya. Kalian buat seperti ini, sama seperti contoh. Bu Sari contohkan dulu ya keluarganya Bu Sari. Bu Sari kebetulan ada di sini. Di mana? Sini. Ini Bu Sari. Nah, Bu Sari anak ketiga. Kakak Bu Sari ada namanya Mbak Rita. Lalu kakak kedua namanya Aa Moko. Nah, nama bapaknya Bu Sari itu Pak Tarjo. Nama ibunya Bu Sari, Bu Wasri. Ya. Nah, teman-teman, keluarga Bu Sari terdiri dari 2 laki-laki dan 3 perempuan. Tadi dilihat ya. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya di halaman 12. Wah, di halaman 12 ada apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba-tiba Bagus datang. Teman-teman perkenalkan, ini Bagus, teman kita ya hari ini ya. Bagus, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Sari. Alhamdulillah. Bagus sudah makan? Sudah, Bu Sari. Eh, puasa Bu Sari. Kan hari Rabu 1 Zulhijjah. Oh iya, 1 Zulhijjah ya. Kebetulan Bagus datang hari ini. Jadi Bu Sari mau minta tolong boleh? Boleh. Nah, Bagus. Nih kebetulan Bu Sari sedang menjelaskan ke teman-teman tentang anggota keluarga ya. Kemudian tentang sekarang ini apa ya tuh ya? Menghargai pendapat adik. Begitu juga sebaliknya ya. Bisa dilihat kan? Oh iya. Iya. Di bawah sini sepertinya ada percakapan. Bagus mau memperagakan siapa ya? Sebagai ayah dan Yusuf ya. Oke, oke. Nah, oke. Usari sebagai Aisyah dan ibu ya. Sip. Baik. Kita mulai ya percakapannya ya. Hari Minggu kita akan berwisata. Kalian yang ingin pergi kemana? Aku ingin pergi ke kebun binatang. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Wah, ada 2 pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Pokoknya liburan
liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang saja. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mengajukan usul. Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita ke pegunungan. Kakak baik sekali. Maaf ya, Kak. Aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat. Bu Sari, suaraku tidak terlalu mirip ayah ya. Tidak apa-apa, bagus. Itu kan apa? Latihan. Oh iya, bagus. Bu Sari mau tanya. Tadi ada ungkapan tuh, kepala dingin. Oh, aku tahu artinya. Apa? Kepala yang dikasih es batu. Waduh, mentang-mentang ya. Kepala dingin bukan, bagus. Kepala dingin itu maksudnya, bagus, dengarkan Bu Sari dulu. Kepala dingin itu maksudnya melakukan sesuatu dengan hati-hati, dengan tidak marah-marah, dengan sabar, ya. Ya, Bu Sari. Bu Sari. Oh, bagus, mau ke belakang dulu. Ya sudah ya, terima kasih ya sudah membantu Bu Sari hari ini. Besok-besok bantu lagi ya. Oke. Jangan lupa kalau mau keluar rumah sama Bunda, jangan sendirian ya. Dan pakai masker. Kalau tidak nanti kamu dibawa Satpol PP loh. Takut. Dadah teman-teman. Assalamualaikum. Bagus. Terima kasih. Dah. Udah kelamaan. Baik teman-teman, tadi ya Bagus sudah mempraktekkan, memperagakan, dan Bu Sari bagaimana ada drama antara Yusuf dan kakaknya. Yusuf ingin sekali pergi kemana? Betul sekali, Yusuf ingin sekali pergi ke kebun binatang. Sedangkan kakaknya, Kak Aisyah, ingin ke pegunungan. Tapi kemudian ada jalan tengahnya. Kak Aisyah akhirnya berbicara bahwa kita bergantian nih, ke pegunungan dulu, lalu ke kebun binatang, ya. Atau ke kebun binatang dulu, baru ke pegunungan. Baik teman-teman, di halaman 14, teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaan. Tapi kita jawab sama-sama ya. Ya, keburu Bagus pergi tadi. Harusnya Bagus yang Bu Sari tanya ya. Ya sudahlah, Bu Sari aja sendiri ya. Baik, Bu Sari minta bantuan teman-teman ya. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Ya benar, tentang wisata. Kapan rencananya dilaksanakan wisatanya? Betul sekali, ketika liburan. Siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Betul, Aisyah dan Yusuf. Kemana ingin berwisata? Ada yang ingin ke kebun binatang, itu Yusuf, kakaknya Kak Aisyah ingin ke, betul sekali, ke pegunungan. Nomor 5, kemana Mutiara ingin berwisata? Mutiara ya di sini, mohon maaf teman-teman, tolong nanti diperbaiki ya. Bukan Mutiara ya, Aisyah ya. Ya baik, kemana Aisyah ingin berwisata? Aisyah inginnya ke pegunungan. Kemudian nomor 6, mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Karena ada pihak yang mengalah ya, bergantian ke pegunungan dulu, usul Kak Aisyah, lalu liburan selanjutnya berwisatanya ke, betul sekali, ke kebun binatang. Nah, nomor 7, menurut pendapatmu kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa? Ingat, kalau kita hidup rukun, saling mengalah, mendengarkan pendapat orang lain, intinya kita hidup rukun itu sila ke-3. Benar sekali ya, karena mengedepankan persatuan dan kerukunan. Persatuan Indonesia ya. Nah, teman-teman, nomor 8,
Apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Ya, benar sekali. Ayah memberikan. Ya, kenapa? Terlihat dari yang memutuskan untuk berwisata kemana tempatnya itu Aisyah dan Yusuf. Nah, nomor 9, menurut pendapatmu peristiwa itu merupakan penempatan sila keberapa Pancasila? Nah, ayah mendengarkan pendapat nih. Yusuf dan Aisyah mengeluarkan pendapatnya. Itu disebut musyawarah. Nah, musyawarah itu mencerminkan sila keberapa teman-teman? Betul sekali, sila keempat. Bagus, sudah tidak ada sih ya. Jadi tidak bisa membantu Bu Sari. Bu Sari jadi bertanya ke teman-teman, boleh ya? Oke, kita lanjut. Nah, di kotak ini halaman 14, teman-teman bisa dari pertanyaan di atas membuat kalimat menjadi cerita. Tapi tugas kali ini tidak teman-teman kerjakan ya, karena sudah kita bahas bersama-sama. Wah, lihat deh. Di halaman 15, teman-teman menuliskan bilangan 101 sampai 200. Nah, Bu Sari contohkan ya. Setelah 101 berapa? Loncat 1. Sebelah kanannya 102. Mohon maaf ya, tulisannya harus di dalam kotak dan lebih rapi lagi ya. Setelah 102 berapa? 103. Pintar. Setelahnya 104. Nah, teman-teman tuliskan urutannya sampai paling bawah ya. Sampai berapa? Pintar sekali, sampai 200. Nah, kalau sudah agak capek, istirahat sebentar ya. Cara oh ya, Bu Sari mau menjelaskan cara mengerjakannya, teman-teman dari sini ke sini ya. 110, lalu ke bawah lagi 111, terus ke kanan, terus ke bawah lagi ya. Maaf ini Bu Sari coret. Terus sampai terakhir kita berhenti di 200 untuk kotak pertama. Ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kotak selanjutnya teman-teman menuliskan dari 201 ya, 201 ini kemudian sampai berapa? Sampai 300. Caranya sama seperti tadi ya. Baik teman-teman, pembelajaran 3 tentang anggota keluarga dan mengurutkan bilangan insya Allah paham ya. Nah, teman-teman, yang harus teman-teman ingat, jika dalam kotak ini, karena kotaknya agak besar, kita biasa pakai buku petak besar juga, ya nanti Bu Sari ajarkan. Dalam satu petak langsung menuliskan 102, misalkan 111 gitu ya. Seperti contoh ini. Oke. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Jreng jreng jreng. Nah, pembelajaran 4 ini teman-teman belajar tentang kubus Dian. Ya, seperti gambar ini. Ada kubus, ini disebut kubus satuan karena memang ada 1. Kemudian kita ke bawah. Nah, ini kubusnya ada berapa? Ada 10 kubusnya. Kubusnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini disebut kubus puluhan. Kalau ada 10 berderet, namanya kubus apa? Puluhan. Nah, lanjut. Nah, di sini wow, ada banyak sekali kubusnya. Nah, ternyata kubusnya terdiri dari 100 kubus satuan yang tersusun rapih ya, menjadi seperti kotak ya. Ya tidak. Ya. Nah, ini disebut kubus apa? Kubus ratusan. Ingat-ingat ya. Kalau yang banyak seperti kotak, ratusan, ya. Kalau yang ini apa? Puluhan. Ya, kalau yang ini satuan. Oke, kita coba latihan soalnya. Lihat. Nah, lihat ya gambarnya. Mohon maaf sebentar. Ya. Nah, teman-teman, karena tadi Bu Sari bilang kalau ada kotaknya banyak, kubusnya, ya, kotaknya banyak kan kubusnya, maka kamu
menyebutnya dengan apa tuh tadi ya? Mohon maaf ya teman-teman. Ada intermezzo. Kotaknya 1 besar. Ini kita sebut sebagai kubus ratusan. Maka jika ada 1 kotak yang besar ini, kita hitung jadi 1. Maka ditulis 100. Nah, kalau yang kubus puluhan, dia tersusun ke atas. Nah, dari atas ke bawah seperti ini, kan ada 2 kotak, maka kita tulis 2. Sedangkan kubus satuan ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Berarti kita tulis 100 tambah 20 tambah 5. Jadi 125. Oke, paham teman-teman? Masya Allah. Teman-teman hitung ya, yang di halaman 17 contohnya. Nah, Bu Sari bantu nih yang ini. Kubusnya kita lihat. Lihatnya bisa dari atas, ya, atau bisa dari bawah. Lebih mudah dari bawah ya. Nah, kita hitung 1. Ini ratusan ya. 2. Nah, seperti itu. Ada titik khayal. Kalau dalam kelas tinggi nanti, titik khayal ini seperti menggambar 3 dimensi tidak terlihat. Jadi, kalau kita ratusan ini berarti ada berapa? 1, 2. Karena ada 2 ratusan, maka ditulis 200. Kemudian, kubus yang puluhan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata karena ada 50-an, berarti 50. Untuk kubus satuan kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata ada 7. 200 tambah 50 tambah 7 berapa? Betul sekali, 257. Bu Sari, boleh tidak aku cara-cara seperti ini? Boleh, asal kalian lebih rapi dari Bu Sari ya. Bu Sari mencontohkan supaya kalian paham. Boleh menggunakan pensil warna, Bu Sari? Boleh. Untuk apa? Menandakan ya, boleh sekali. Pokoknya kalian gunakan alat yang bisa memudahkan kalian belajar ya. Oke. Lanjut ya teman-teman. Selanjutnya. Wah, layarnya membesar. Kita kecilkan dulu ya. Selanjutnya teman-teman, ada yang tadi ya, ada kubus 100, ditulisnya SERATUS, 40 EMPATPULUH, 3 TIGA ya. Jadi cara menulis ya, banyak kubus satuan, ada 143 dibaca. 143 dibaca SERATUS EMPATPULUH TIGA ya, dibaca. Kita membacanya 143. Oke. Nah, ini ada contohnya. Kita lanjut ke latihan. Ada latihannya. Bu Sari contohan ya. Mohon maaf. 73. Ditulisnya cara membacanya TUJUH, puluh PULUH, TIGA. Nah, jadi cara membacanya 73. Nah, kalau di sini ada 269. Bilangannya berapa? Nah, ini lihat 200, berarti kita tulis 2. 60 berarti 6. 9 berarti 9 ya. Berarti 269 ya. Paham teman-teman? Insya Allah paham ya. Baik teman-teman, halaman selanjutnya. Nah, halaman selanjutnya ada apa ya? Ternyata halaman selanjutnya di halaman 21, tidak usah teman-teman kerjakan ya, karena ini hanya latihan biasa dan Bu Sari tidak meminta teman-teman mengerjakan, jadi lewati saja. Jadi teman-teman yang kalian kerjakan
di hari Rabu 22 Juli 2020 adalah halaman 12, halaman 15, halaman 18, dan halaman 20. Hanya 4 halaman ya. Untuk pertemuan 5 kita lanjut besok ya teman-teman ya. Oke, demikian dari Bu Sari. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada intermezzo, ada suara bising ataupun Bu Sari tidak terdengar suaranya segala macam ya. Bu Sari ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.